Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian memandang dunia dengan penuh imajinasi melalui sudut pandang seorang anak? Seperti yang dituangkan pada buku karangan Anthony yang berjudul Le Petit Prince. Buku ini mengisahkan tentang petualangan seorang pangeran cilik dalam menjelajahi dunia imajinasinya. Le Petit Prince karya Anthony de Saint-Exupéry merupakan salah satu novel klasik yang sukses membawa pembacanya untuk berpetualang mengawati luasnya dunia melalui kacamata anak kecil. Anthony sendiri adalah seorang penerbang berdarah Prancis yang gemar menulis dan bersyair. Berbagai macam petualangan penuh tantangan telah ia alami. Setiap perjalanannya mengikat jutaan makna, menjadi inspirasi di balik penulisan karya miliknya. Satu di antara puluhan novelnya yang bertajuk Le Petit Prince sukses merajai pasar mancanegara dengan adaptasi 230 bahasa asing dan 140 juta salinan, membuatnya sukses menjadi mendunia. Melalui cerita sederhana yang kaya akan makna, membuat banyak pembaca dari berbagai kalangan usia tertarik membaca buku ini. Le Petit Prince menghadirkan petualangan anak yang seru dan menyenangkan, tapi juga menyimpan sindiran mendalam bagi orang dewasa yang perlahan kehilangan imajinasi dan ketulusan. Buku ini ditujukan untuk mengembalikan nilai kemaslahatan masa kecil, serta menuangkan kritik sosial dengan harapan pembaca dapat memaknai kehidupan lebih baik ke depannya. Le Petit Prince atau Pangeran Cilik mengisahkan tentang seorang pilot yang terdampar di tengah teriknya gurun Sahara. Kemudian ia bertemu dengan seorang pangeran kecil misterius dari asteroid B612. Melalui obrolan mereka, sang pangeran menceritakan perjalanannya menjelajahi berbagai planet yang dihuni oleh orang-orang dewasa dengan keanehan masing-masing. Seperti seorang raja yang haus kekuasaan, pria sombong yang ingin dipuji, peminum yang terjebak pada rasa bersalah, pebisnis yang sibuk menghitung bintang, seorang penyulut lampu yang patuh buta pada aturan, hingga seorang ahli geografi yang tidak tahu isi planetnya sendiri. Petualangan filosofis karya Anthony ini ditutup dengan kisah persahabatan yang berharga sang pangeran bersama seekor rubah dan sekuntum mawar kesayangannya, yang pada akhirnya menyindir kedangkalan dunia orang dewasa sekaligus mengingatkan kita bahwa hal terpenting dalam hidup hanya bisa dilihat dengan hati. Alur Le Petit Prince mengambil sudut pandang dari kacamata seorang anak yang masih berpikiran naif dan lugu. Dengan imajinasinya yang seluas dunia, melalui alurnya kita diajak untuk berpetualangan. Mulai dari menjelajah asteroid, bertemu dengan banyak tokoh unik, serta memberikan gambaran mendalam terkait kehidupan orang dewasa. Setiap perjalanan memiliki banyak makna bagi para pembaca, mengajarkan kita untuk menghargai setiap masa yang ada, baik hal kecil maupun besar yang ada di dalamnya. Tokoh pangeran kecil selalu merasa penasaran dan ingin mencari tahu terkait hal baru, membuat alur yang ada dalam buku ini berjalan seru dan menyenangkan, dilengkapi dengan tantangan yang terkemas dalam setiap petualangan, membuat pembaca turut hadir dalam merasakan setiap perjalanan. Ditambah hadirnya tokoh lain memberikan memori dalam setiap adegan, memberikan suatu pengajaran untuk melangkah lebih baik ke depan. Gaya kepenulisan yang tertuang dalam Le Petit Prince dipenuhi dengan metafora yang bervariasi, sehingga membuat setiap perjalanan dalam cerita terasa tak membosankan, melainkan penuh akan makna yang ingin diungkapkan. Sayangnya, beberapa metafora terasa asing bagi para pembaca awam, sehingga membutuhkan waktu untuk berpikir lebih panjang terkait makna yang hendak disampaikan. Novel ini merupakan salah satu terjemahan, sehingga terdapat banyak saduran dari versi aslinya, namun tetap mempertahankan kutipan ikonik yang ada dalam ceritanya. Secara keseluruhan, Le Petit Prince memiliki alur cerita yang sederhana dan penuh akan makna. Beberapa kutipan yang tercantum di dalamnya memberikan pengajaran untuk kehidupan lebih baik ke depan. Setiap petualangannya memberikan kesenangan tersendiri bagi pembaca. Buku ini cocok dinikmati oleh berbagai kalangan usia, seperti seorang anak yang tengah mencari jati diri atau bahkan orang dewasa yang tengah berdiri di antara gempuran pekerjaan. Buku ini berjumlah 120 halaman sehingga dapat dibaca kala waktu luang dalam sekali. Karakter yang variatif meninggalkan pesan dan kesan mendalam bagi pembaca. Namun sayangnya masih terdapat beberapa kekurangan yang ada dalam buku ini, seperti alur yang terlalu dangkal dan sederhana, membuat buku ini kurang memberikan ruang eksplorasi pada dunia imajinasi yang telah dikembangkan, sehingga terkesan pengembangan yang dimilikinya terasa sia-sia.
Selain itu, banyak terdapat majas metafora yang terbilang sulit untuk dipahami oleh pembaca, sehingga berisiko terjadi diskomunikasi antara penulis dan pembaca. Ditambah perbedaan yang terdapat pada versi asli dan saduran, membuatnya mengurangi keutuhan cerita asli di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat merekomendasikan novel ini untuk kalian baca. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.